Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saadah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang asbabun nuzul Quran. Apa itu asbabun nuzul? Secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Ungkapan asbab an-nuzul khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Menurut Az-Zarqani, asbab an-nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta berhubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Menurut Asy-Syabuni, asbab an-nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa ayat mulai yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut. Meskipun pendefinisian dari para ulama di atas sedikit berbeda, semuanya menyimpulkan bahwa asbab an-nuzul adalah peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Sejarah perkembangan asbabun nuzul. Pengetahuan tentang asbabun nuzul sangat penting untuk memahami penafsiran kandungan ayat-ayat dalam Al-Quran yang benar. Oleh sebab itu, para sahabat berusaha untuk mempelajari asbabun nuzul. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang sebab-sebab turunnya ayat atau kepada sahabat lain yang menjadi saksi sejarah turunnya ayat-ayat dalam Al-Quran. Dengan demikian pula, para tabi'in yang datang kemudian, ketika mereka harus menafsirkan ayat-ayat hukum, mereka memerlukan pengetahuan asbabun nuzul agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Ilmu asbabun nuzul menjadi sangat baik perkembangannya. Hal ini karena perjuangan para ulama yang menghususkan diri dalam upaya membahas segala ruang lingkup serta latar belakang sebab nuzulnya Al-Quran. Di antara yang terkenal yaitu Ali bin Madini Al-Wahidi dengan kitabnya Asbabun Nuzul, Al-Jabari yang meringkas kitab Al-Wahidi, Syekhul Islam Ibnu Hajar yang mengarang sebuah kitab mengenai Asbabun Nuzul, dan Asy-Syuyuti yang mengarang kitab Lubabul Nuzul fi Asbab an-Nuzul, sebuah kitab yang sangat memadai dan jelas, serta belum ada orang lain yang mengarangnya. Macam-macam asbabun nuzul. Adapun dari segi jumlah sebab dan ayat yang turun, asbabun nuzul dapat dibagi kepada ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid. Beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Maksudnya, sebab nuzul lebih dari satu, sedangkan ayat yang diturunkan hanya satu. Terkadang, wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Misalnya turunnya Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, "Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara dengan Dia." Ayat-ayat yang terdapat pada surah di atas turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Mekah sebelum Nabi hijrah dan terhadap kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. Selanjutnya, ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid. Satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Maksudnya, ayat yang turun lebih dari satu, sedangkan sebab turunnya hanya satu. Contohnya, Quran Surah Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16 yang berbunyi, "Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Sesungguhnya, kalau kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit, sesungguhnya kamu akan kembali ingkar. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami memberi balasan." Asbabun nuzul dari ayat-ayat tersebut adalah, dalam suatu riwayat dikemukakan,
Ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Muhammad, beliau berdoa supaya mereka mendapatkan kelaparan. Alhasil, mereka menderita kekurangan sampai-sampai mereka pun makan tulang, sehingga turunlah Quran Surah Ad-Dukhan ayat 10. Kemudian mereka menghadapi Nabi SAW untuk meminta bantuan. Maka Rasulullah berdoa agar diturunkan hujan. Akhirnya hujan pun turun. Maka turunlah ayat selanjutnya, Quran Surah Ad-Dukhan ayat 15. Namun setelah mereka memperoleh kemewahan, mereka pun kembali kepada keadaan semula, sesat dan durhaka. Maka turunlah Quran Surah Ad-Dukhan ayat 16. Dalam riwayat tersebut dikemukakan bahwa siksaan ini akan turun di waktu Perang Badar. Menurut pendapat ulama, fungsi asbabun nuzul adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui asbabun nuzul berfungsi memperjelas pemahaman tentang proses penetapan hukum atau pensyariatan, bahwa kandungan hukum yang ditunjuk oleh suatu ayat akan lebih mudah dipahami jika diawali dengan pemahaman tentang asbabun nuzul ayat tersebut. Kedua, untuk melihat penghususan hukum, karena sebagian ayat hukum memiliki sebab-sebab khusus yang melatar belakanginya, maka jelas bahwa pengetahuan asbabun nuzul berfungsi sebagai petunjuk dalam memahami maksud hukum yang terkandung dalam suatu ayat. Yang ketiga, sebagai pegangan dalam menolak adanya hasyir atau pembatasan di dalam ayat. Keempat, sebagai jawaban atas pertanyaan sahabat atau permasalahan terhadap kaum kafir dan permasalahan sosial. Yang kelima, mutlak diperlukan dalam menafsirkan ayat. Yang keenam, untuk mempermudah memahami makna suatu ayat. Asbabun nuzul sendiri merupakan bagian tidak terpisahkan dari sejarah Nabi. Asbabun nuzul pada kondisi tertentu adalah gambaran tentang situasi sejarah pada zaman Nabi dan perkembangan umat muslim. Dengan mengkombinasikan asbabun nuzul sebagai sebuah fakta sejarah dengan berita-berita yang termuat dalam Al-Quran, maka akan mempermudah memahami makna suatu ayat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.